Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Iya, tadi pelajaran apa sebelum ini? Agama, Bu. Agama. Sama Agama, Bu. Pak Solikin ya? Ya, sama Pak Solikin. Oke. Baik, ini belum lengkap. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ketua kelasnya sudah ada? Belum? Oke, boleh. Wakilnya silahkan. Silakan, wakilnya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dean. Kemana sih Afifnya, izinnya? Oh, tes berikutnya ya. Oke deh, kalau gitu. Tesnya berulang-ulang, ada tes wawancara juga kali ya. Oke. Yang lain yang izin nggak ada ya? Nggak ada yang ikut apalagi TO susulan? Ada yang TO susulan hari ini ada nggak? Nggak ada ya? Siang ya adanya ya. Oke. Baik. Waktu 1 jam ini mudah-mudahan kok 1 jam 32 menit ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita kembali ke soal yang kemarin. Nanti kalau sudah nggak ada, nanti saya akan kasih latihan soal-soal yang lain ya. Kalau itu sudah selesai. Kemarin kita sudah selesai belum ya ini ya? Belum ya? Sampai nomor berapa kemarin ya? Sampai nomor berapa kemarin? Kita tampel dari tampel saya. Sampai sampai nomor berapa kemarin ya? Saya lupa. Oh ini sampai sini ya. Ya. Sampai sini ya sudah ya. Sampai 38 ya. Bersungkawa, bermuram durja, berbangga, bersedih sudah ya? Udah belum? Halah. Udah ya. Oke, bersungkawa sudah, seperti ini sudah. Oke, kalau nggak salah sampai relaksasi, sampai 41. Iya. Oh, sudah tinggal sedikit kok kemarin. 45 ya kalau nggak salah ya. Ya, 45 wis. Ini 46. Oke, ini nomor 40 sampai nomor 50 itu sebenarnya semuanya tentang kebahasaan ya, kebahasaan yang menyangkut tanda baca dan yang lain-lainnya. Alasan ya. Ini kalimatnya pendek-pendek banget gitu. Apa namanya? Mudah-mudah gitu, dibuat mudah supaya dan ini terlalu mudah ya kalau untuk kalian ya harusnya ya. Harusnya agak susah sedikit gitu ya kalau untuk kalian. Makanya nilai di TO Bontang lebih tinggi dibanding nilai di sekolah. Karena memang kalau nilai Bontang itu untuk seluruhnya, sedangkan kalau nilai sekolah kan hanya bisa mengukur kalian gitu ya, hanya kalian aja. Oke, eh ayah membawa, oke ini yang kemarin salah, ayah membawa oleh-oleh jeruk Bali harusnya sama harusnya kata Bali. Oke, sudah. Ini sudah kayaknya semua ya. Sudah. Baiklah kalau begitu. Saya sudah punya soal untuk TO susulan sebenarnya, cuma karena belum diujikan jadi nanti saya akan eh, apa namanya bahasnya nanti kalau setelah hari Minggu Senin nanti kita akan ke soal TO susulan yang tidak banyak perubahannya, hanya sedikit ya. Oke, yang perlu banyak latihan itu kalian yang di mana ini? Yang perlu banyak latihan di soal mana? Yang perlu banyak latihan. Nanti saya kumpulkan latihan di soal itu baru kalian nanti mengerjakan. Di soal mana? Tentang apa? Halo 9B. Halo.
Nggak ada. Halo 9B. Halo. Bentar Bu, lagi mikir. Lagi mikir. Apa ya pikirannya? Yang bagian apa? Kalau yang ini kan sudah nih ya, sudah semua ini udah waktu itu udah Bu Wi bahas, kita udah dari turun. Sudah. Ini yang gampang-gampang nih kalau kalian main ini dilalap ini. Tentang apa kemarin nih? Di kisi-kisi kan ada. Coba lihat di kisi-kisi. Kayaknya nggak ada yang susah sih ya bahasa Indonesia ini ya. Semuanya gampang-gampang, cuma harus baca aja sih. Yang susah itu kalau disuruh mana kata, nah itu baru harus buka kamus. Tapi kan nggak mungkin buka kamus. Tapi mungkin ya, Bu, memungkinkan sebenarnya. Ibu. Oh, kemarin saya mau mau menjelaskan mengenai hiponim itu ya, supaya punya pengetahuan lah kalau di kelas 7. Oke, ini ya, saya baru ingat. Besok di ini, ya kan? Benar nggak? Saya mau menjelaskan hiponim, hipernim itu ya kan? Polisemi, iya nggak? Oke, kita, iya saya ini kan ya. Kalau yang masalah ini nggak ada masalah ya ngapain kita permasalahkan gitu. Kalau kalian nggak ada ininya, nggak ada permasalahannya. Sebentar ya, saya, oke. Udah ya, kelihatan yuk. Kelihatan Bu. Kelihatan ya, oke. Kayak apa ini aku nih, panjang apa mau pendek kah? Oke, gini aja. Panjang aja, enak memanjang saya nulisnya. Oke, eh di dalam bahasa Indonesia itu nak, kadang-kadang ada kata yang pengucapannya sama, tulisannya sama, kemudian ada bunyinya yang sama, tetapi maknanya beda, ya. Nah, itu ada hipo. Oh, bukan. Sorry, salah. Homo. Ada berbagai homo, ya. Kalau di sejarah ada Homo erectus, ya. Di sini di bahasa Indonesia juga ada homo. Ada homonim, homofon. Ini mungkin sudah saya ingatkan aja. Homograf. Terlalu sedikit ya, ntar ya. Sini. Homograf. Nanti ada polisemi ya. Saya kasih di sini supaya tahu namanya. Jadi kalau ada eh, orang ngomong polisemi gitu, nggak terlalu katrok lah ya. Ini homograf nih ya. Homograf. Oke. Sudah tahu homo itu berarti sama ya. Oke. Ya, sekarang apa yang membedakan ini? Nimi. Kemudian ini phone. Kemudian ini graf. Kalau phone itu telepon berarti bunyi. Kalau graf itu berarti telegraf, berarti tulisan. Nah, kalau ini nim, ini nimi nama. Oke. Oke ya. Sekarang saya kasih contoh. Nanti setelah itu kalian bisa ini kan. Oh, enggak asik begini sih aku nih nulisnya ya karena di sini sih ya. Ntar ya tak perbaiki supaya nanti bisa ini ya. Sini homo nim.
Ini tadi anime. Nah, sekarang apa bedanya? Sini tadi nama ya. Bunyi, tulisan. Nah, gitu. Ini homonim nih. Yang sekarang kita sebutkan satu kata, misalnya bank. Tulisan bank itu ada dua, bank dan bank. Nah, ini yang sama apanya? Tulisan, namanya, bunyinya. Ini bunyinya kita sama-sama apa ini? Bank, bank. Maka bunyinya sama, berarti di sini. Ini bank. Bank. Nah, bunyinya sama kan? Bank, bank. Tapi tulisannya beda. Artinya beda. Nah, gitu ya. Kemudian kalau homograf, tulisannya sama. Misalnya, sini. Kecap, kecap. Tulisannya sama. Tapi bunyinya tidak sama. Ya. Maknanya juga tidak sama. Dan kecap. Ini ya. Ini nama kecap itu makanan. Apa kecap itu apa? Makanan yang terbuat dari kedelai, penyedap ya, penyedap makanan yang terbuat dari kedelai. Sedangkan kecap itu artinya merasakan. Nah, seperti ini. Kalau homonim itu bisa bunyinya sama ya. Tulisannya juga sama, tapi maknanya beda. Kayak apa sih aku bikin ininya ya? Salah ya? Bentar ya, baikin supaya kalian kok aku salah sih, aku bingung sendiri sih. Ntar. Aku jadi bingung loh kalau di sini. Kalau di papan tulis aku pinter, tapi kalau di sini kok jadi bodoh aku ini. Oke, sudah saya kasihin ini aja sudah nomor 1. Saya buat tabel supaya. Ini di sini aku kok bodoh banget sih. Aduh, katanya sini. Di sini homonim ya. Ini graf. Ini phone sudah gitu ya. Oke. Misalnya ini bank tadi ya. Bank. Itu homograf atau homofon. Ini homofon karena bunyinya sama, tulisannya beda dan ini. Kemudian tadi itu kecap dan kecap. Konsentrasinya enggak ini. Bunyinya beda, tapi tulisannya sama, maknanya juga sama. Maknanya beda, ya. Oke. Kemudian misalnya bisa, ini yang disebut dengan, jadi di bahasa Indonesia itu ini homonim karena tulisannya sama. Kalau tulisannya sama, ini ya tulisannya sama, grafiknya, bunyinya sama. Tetapi ini yang, jadi kalau semuanya sama, tulisannya sama, bunyinya sama, yang membedakan hanya makna. Berarti sini kita kasih tambah tuh. Makna. Maknanya beda. Nah, gitu. Ya. Oke. Apalagi misalnya? Hah? Iya. Misalnya apalagi? Mental. Nah, ini apa ini? Mental masuk mana? Ini sebagai pengetahuan aja sih. Hah? Homograf. Homograf. Tulisannya benar. Bunyinya? Nggak sama. Maknanya? Nggak sama. Iya. Ya. Namanya nggak sama. Karena bacanya mental dan mental. Apalagi coba? Ada? Ketemu yang lain? Lu
Ada? Ketemu yang lain, ada ketemu kata yang lain banyak loh dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Jawa, Bro. Loro, loro itu bahasa Jawa. Nah, itu dalam bahasa Jawa ada itu ya. Wedi sama wedi. Tapi itu tulisannya beda sih. Cuma dalam pengucapannya yang sama. Kedengarannya sama. Loro dan loro. Itu. Itu dalam bahasa Indonesia apa? Wedi dan wedi. Nah, itu bunyinya udah beda. Maknanya beda. Dan yang lainnya. Nah, ini contohnya. Ini jadi homonim, homograf, homofon itu ini ya. Dua kata atau lebih yang mempunyai kesamaan bunyi, tapi berbeda dalam pengucapannya, berbeda juga dalam maknanya. Atau dua kata atau lebih yang mempunyai kesamaan tulisan, tetapi berbeda dalam pengucapan dan berbeda dalam makna. Itu homograf. Ya, Bu Fitri ketemu tuh katanya apel. Terus apel. Ya, ketemu Bu Fitri. Yang lain ya nanti cari lagi. Nah, yang satu lagi nih ya, ini gampang, gampil. Ini hanya pengetahuan aja. Yang ini polisemi. Nih, supaya kalian ini. Polisemi itu kalau poli itu artinya apa? Poli itu banyak ya. Nah, semi itu punya banyak kata apa tuh yang digunakan berdasarkan apa? Saya kasih contoh dulu supaya nanti kalian tahu apa itu polisemi. Contoh, bibirku bengkak. Kemudian aku berdiri di bibir pantai. Nah, ini namanya polisemi ya, Nak ya. Ini bibir. Nah, yang polisemi yang mana ini? Yang nomor 2. Oke, bisa buat simpulan nggak? Polisemi itu apa? Ini nggak bisa dimasukkan dalam homofon, homograf, homonimi ya. Ini sendiri dia, polisemi. Jadi ini di kata bibir, itu digunakan bisa untuk bibir pantai. Apalagi misalnya bibir sumur, bibir jurang. Nah, bibir apa lagi? Itu. Ini banyak digunakan oleh orang ya. Nah, ini disebut dengan polisemi. Polisemi bukan homonim ya, ingat, bukan homonim. Kalau yang seperti ini disebut dengan polisemi. Oke. Kenapa kok nggak masuk sana? Karena ini sama-sama. Maknanya tetap sama seperti asalnya. Kita bisa lihat bibir itu ada bibir itu tipis ya. Tipis, sedikit, tipis, dan tempatnya agak, kalau sesuatu diletakkan di bibir itu pasti kemungkinan jatuhnya sangat tingkat bisa melesetnya itu sangat besar gitu ya. Jadi kalau bibir bukan masuk ke dalam ya, jadi bibir tuh cuma yang di luar, yang kelihatan dari luar itu aja itu bibir. Nah, kenapa kok kita kasih bibir pantai, bibir sumur, bibir jurang gitu ya? Karena ini tadi, kalau yang di bibir tuh gampang jatuh gitu ya. Karena ada apa? Kesamaan bentuk. Kesamaan bentuk. Kan bibir tuh gini ya. Kalau dilihat dari atas. Nah, kalau dilihat dari atas. Ini atasnya itu. Nah, gitu. Jadi ini tipis sedikit. Kalau di sini tuh kemungkinan untuk jatuh itu besar. Ya. Loh Bu, bibir pantai kan nggak jatuh Bu. Nah, tapi berada di pinggir, di tepi. Nah, berada di tepi nih, tepi itu bibir. Oke. Maka dan ini bukan homonim, ini polisemi. Kenapa? Jadi karena ada kesamaan bentuk gitu ya. Nah, jadi polisemi itu kata yang kita gunakan untuk
maknanya tetap sama, maknanya tuh menyerupai, tapi untuk yang lain, gitu ya, untuk menyatakan sesuatu yang lain. Misalnya seperti tadi bibir ini karena ada kesamaan bentuk, kita ibaratkan dengan yang lain, misalnya pantai, jurang, sumur, terus bibir gunung dan sebagainya, karena ada kesamaan bentuk. Kemudian yang ketiga, contohnya misalnya aku berkemah di kaki gunung. Nah, begini. Ini kaki. Kaki ini juga polisemi. Jadi, kenapa kok dikatakan kaki gunung? Karena tadi ini, karena ada kesamaan bentuk. Kenapa kok kita menggunakannya? Sekarang kaki gunung ini di atas apa di bawah? Selalu di bawah, ya. Nggak ada kaki gunung kita di atasnya gitu ya. Nah, karena kaki ini fungsinya apa? Jadi dia mengambil kaki itu karena kesamaan fungsi. Kaki itu tempat menopang, ya, dan berada di bawah. Maka semua yang bagian bawah yang menopang itu kita sebut dengan kaki. Misalnya apalagi? Kaki meja. Nah, kaki kursi, apalagi yang ada di bawah yang tujuannya menopang, karena kaki kita ini berada di bawah dan tujuannya menopang tubuh gitu. Jadi kita menggunakan kata kaki karena kita melihat fungsinya sama, yaitu ada di bagian dan tempatnya ada di bagian bawah, ya. Selain fungsi, bentuk, fungsi dan tempat. Nah, satu lagi. Tempatnya ada di bawah dan tujuannya fungsinya untuk menopang, maka itu disebut dengan kaki. Apalagi misalnya kita kasih contoh yang ada kesamaan fungsi, bentuk, tempat. Apalagi misalnya kalian sering nyebutnya apa? Yang biasa ada kesamaan-kesamaannya. Apalagi? Halo? Polisemi. Ini biasa tanpa kita sadar ini nanti pas itu masuk mana ya? Masuk polisemi, homograf, homonim, homofon apa enggak ini? Ya. Jadi jangan salah, kalau homograf, homofon, homonim itu tidak ada kesamaan bentuk, tidak ada kesamaan tempat, tidak ada kesamaan fungsi. Tapi memang dua kata yang benar-benar entah itu tulisannya sama, entah itu bunyinya sama, entah itu maknanya yang tulisan dan bunyinya sama, gitu ya. Maknanya semuanya tetap beda. Ya, sedangkan kalau polisemi penggunaan satu kata untuk maksud lain karena adanya kesamaan bentuk, tempat, atau fungsi dari kata tersebut. Gitu. Oke. Apalagi contohnya yang lain, ayo. Selain bibir, kaki, apalagi ketemu nggak? Apa? Coba kepala. Kepala. Kepala itu di mana tempatnya? Di atas. Kepala, ya, kepala sekolah. Nah, memberi wejangan. Wejangan tahu? Wejangan tahu wejangan? Amanat atau nasihat. Nah, yes. Oke. Nih, kenapa kok disebut kepala sekolah? Kok nggak dikasih nama otak sekolah? Karena yang kelihatan adalah kepala, otak, ya. Makanya disebut kepala. Kemudian, kenapa kok kepala sekolah ini orang yang paling tinggi di satu sekolahan? Karena kepala ini dalam fungsi tubuh manusia adalah pusat pemerintahan gitu. Kalau nggak ada kepala nggak mungkin bergerak semua karena otak itu adalah pusatnya. Maka karena kesamaan
fungsi, kesamaan tempat kedudukan. Orang yang berada di kedudukan yang paling atas disebut kepala. Fungsinya apa? Memerintah semuanya atau menggerakkan semuanya. Nah, itu juga kepala itu fungsinya menggerakkan semuanya. Nah, itu namanya polisemi. Ya. Jadi kita menggunakan satu kata untuk menyatakan sesuatu karena adanya kesamaan fungsi, tempat atau semuanya ya. Maksudnya bisa hanya kesamaan bentuk, bisa hanya kesamaan fungsi, bisa hanya kesamaan tempat ya. Kepala sekolah, kepala apalagi kepala badan intelijen, dan seterusnya. Ini polisemi, bukan homonim. Apalagi ada yang bisa dapat nemukan? Ada? Sampai 9:35 kurang 7 menit lagi. Ada yang nemukan? Ayo coba ditemukan kata yang berpolisemi. Homograf, homonim. Apa? Perut bumi, Bu. Perut. Oke. Perut bumi. Kami menuju perut bumi. Kenapa? Ini kesamaan apa ini? Perut bumi. Kenapa kok perut? Kenapa kok perut? Ayo. Kenapa kok diambil perut? Apa yang disamakan? Apa yang disamakan? Yang dipolisemikan apa? Yang diambil dari perut ini? Perut kan di bagian tengah, Bu. Nah, Bumi di jadi bagian jadi kesamaan tempat ya. Oke, kesamaan tempat. Tengah di dalam, ya kan? Perut yang di luar ini kan enggak kan? Perut itu di dalam. Ya, di tengah dan kalau manusia berdiri di tengah gitu ya. Oke. Dan kalau perut itu enggak mungkin ini perut yang di luar tuh di dalam biasanya gitu. Nah, itu. Jadi perut ini kesamaan tempatnya yang diambil. Fungsinya ya juga enggak? Fungsinya enggak ya? Fungsinya enggak. Dia kesamaan tempat. Ya, karena tempat di tengah berarti kan tadi dari kepala ya, kepala paling atas. Berarti kalau masuk tuh berarti ke dalam perut. Kemudian tempatnya juga di dalam organ tubuh manusia. Gitu. Oke, ada lagi yang dapat temukan? Polisemi atau yang menemukan homograf, homofon, homonim supaya nggak kebalik sama homo yang lain. Bu, Yep. akar permasalahan. Akar permasalahan, betul. Itu masuk dalam polisemi ya. Akar masalah. Oke. Tahu kenapa ini mengambil akar masalah? Kesamaan bentuk, fungsi, atau tempat? Karena kalau tumbuhan itu kan dia kan punya akarnya itu kan yang jadi kadang jadi sumber makanan gitu kan. Mungkin itu kalau saya dikasih masuk dalam konflik gitu akar permasalahan berarti sumber masalahnya. Oke. Berarti ini kesamaan apa? Bentuk, tempat, atau fungsi? Fungsi, Bu. Tempat kah? Fungsi. Sana apa? Yang lain ayo, akar masalah. Kalau gini, kalau gini, tumbuhan tuh duluan mana tumbuhnya? Mulai dari mana dulu? Kalau pecah, terus keluarnya apa? Akar. Akar. Nah, berarti apa? Fungsi ya. Nah, kemudian juga tempat. Jadi akar itu asal
usulnya, dia yang pertama. Jadi kalau kenapa kok disebut akar permasalahan bukan daun masalah atau batang permasalahan? Karena ya itu tadi, dia awalnya, asal usul tuh kalau tumbuhan kan pasti dari akar dulu baru nanti tumbuh tunas ke atas gitu ya. Kalau dia baru pecah, enggak pernah juga kan biji masalah gitu. Jadi dia yang dari paling pertama dulu. Nah, jadi di itu. Ya kan kemudian akar itu juga kan tempatnya nggak kelihatan ya di dalam gitu ya. Kebanyakan tumbuhan ya walaupun ada akar gantung, ada akar yang lainnya gitu ya. Nah, biasanya akar itu ada di paling bawah dan paling pertama ada. Kalau nggak ada akarnya kan sulit untuk hidup ya. Nah, itu jadi akar permasalahan. Makanya diambillah kata akar, bukan batang masalah. Gitu. Berarti kita mengambil dari tempat dan fungsinya gitu. Paham ya ini mengenai polisemi ya? Jangan sampai dengan homonim karena ini karena sama kan penyebutannya sama ya. Kemudian tulisannya sama gitu. Dan ini maknanya juga sama ya, jadinya ini maknanya sama. Hanya hanya digunakan untuk tempat yang lain. Sebenarnya bibir nih. Bibir bukan berarti bibirnya adalah bibir kita, tapi bentuknya sama dengan bibir. Kaki tuh fungsinya, tempatnya sama dengan kaki. Kepala tempat dan fungsinya sama. Perut tempatnya sama. Akar tempat dan fungsinya yang sama. Kayak gitu. Itu namanya polisemi. Oke? Bisa ya ini homograf, homopon dan polisemi supaya nggak tertukar sama. Saya kasih polisemi ini supaya nggak ketukar dengan homonim. Itu ya, homonim itu khususnya. Bukan homoni. Bahasa Korea lain lagi. Harmoni. Oke, sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan apa yang kita masalahkan ini nggak jadi masalah gitu ya. Oke. Aduh. Kita sudah mau selesai waktunya. Mudah-mudahan sedikit itu tadi bisa bermanfaat. Jadi jangan kalau menggunakan itu apakah itu ungkapan, Bu? Gitu ya. Itu bisa masuk dalam ungkapan. Bisa digunakan sebagai ungkapan. Tapi itu sebenarnya polisemi. Oke? Saya absensi dulu kurang 1 menit. Ya, kurang 1 menit. Jam 9.35. Rifansa Adelia. Hadir, Bu. Oke, Alia Andra Angga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Angga. Oke. Artika Atila Beatrice. Hadir, Bu. Atila. Artika. Oke, Christian Davina Desita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Christian. Oke. Dean Ega Farik. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Jesselin Fajar Alif. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Hadir. Suaramu kok lembut banget. Afif izin ya. Mutia Nabila Nares. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Oke. Naufal Rama Rasya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novel. Izin. Ada. Oke. Renata Sausan Sevilo. Rahma. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Oke. Sevilla Susana Yuwanda. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Sip, hadir semua ya, kecuali Afif. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.